Selamat datang teman-teman di video tutorial kedua untuk pembuatan program K-Nearest Snackboard dengan library sklearn dengan Google Colab sebagai IDE-nya. Jadi kita step by step langsung dari awal ya. Kita buka colabs.research.google. Bentar. Salah, kita langsung pakai Google Colabs, jadi akan keluar informasi seperti ini. Langsung di sini kita buka ini ya, new Colabs, ada new notebook. Jadi biar cepet langsung aja kita buka open untuk new Colabs. Ini saya pindah terlebih dahulu. Oke, untuk awal kita bikin Google Colabs, kita bikin create new book aja. Jadi kita bisa klik create new book. Harusnya di sini nanti akan keluar sebuah notebook baru dari Colabs. Kemudian kita bisa rubah ininya ya. Kita bisa rubah title-nya. Saya tulis belajar KNN. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bangun di sini sebelum kita membuat program. Jadi kita siapkan dulu library pentingnya. Library penting yang akan nanti kita gunakan seperti pandas, sklearn, model selection, sklearn Snackboard sama metric. Jadi langsung aja kita bikin programnya. Import library, kemudian kita import pandas spd, kemudian from sklearn model selection, import train split data, kemudian sklearn kita import Snackboards, import K-Nearest classifier. Kemudian juga dari form sklearn kita import matrix akurasi, kemudian kita pakai juga precision sama recall sama F1. Jadi kita komplitkan, nanti tergantung mau yang mana yang dipakai. Oke, dari sini kita tes dulu, mungkin ada yang kita salah ketik. Jadi kalau kita menggunakan IDE yang lebih canggih ya, seperti PyCharm, tapi PyCharm akan bekerja di lokal komputer kita. Jadi kalau teman-teman belum menginstal Python ataupun library, jadi juga harus menginstal, jadi lebih ribet nanti. Nah, jadi kalau pakai ini nggak perlu ribet, cuma ya kesalahan-kesalahan itu kita harus running dulu baru nanti diketahuin ada salah atau enggak. Oke, ini ada kesalahan tidak dibaca untuk Snackboard, mungkin saya salah ketik NEIGH boards import K-Nearest, Snackboard, pakai H dulu baru boards. Classification kita running lagi.
NIGH kebalik, false classification. Kita lihat kalau sudah centang begini berarti tidak ada data yang tidak ada data yang salah, jadi kita bisa langsung pakai. Nah, step kedua kita siapkan dulu data di Excel. Jadi ini contoh aja saya bikin data simple dengan di sini ada X, Y, kemudian ada class untuk tabelnya, nama table, kemudian di sini ada row datanya. Nah, karena sudah dibikin, saya pakai namanya dataset KNN. Karena kita pakai Google Colabs ya, jadi nggak bisa langsung drag and drop, tapi kita harus upload dulu. Karena Google Colabs ini berbasiskan cloud, jadi kita harus upload dulu. Nah ini ya, saya ulangi lagi. Di sini sebelah kiri, di sebelah kiri layar, di situ ada kayak folder gini, icon folder atau files. Kita klik, kemudian kita upload, tanda filenya kita upload, kita cari, open. Oke. Karena kita pakai cloud, jadinya ya tentunya ada beberapa penyesuaian. Nah ini sudah masuk di sini. Oke, step selanjutnya berarti kita harus membaca datasetnya. Kita harus membaca datasetnya jalan atau enggak. Kita harus membaca datasetnya, kemudian kita upload file, terserah ya, atau kita pakai file aja ya nggak apa-apa. File, kemudian kita tulis nama filenya dataset knn .xlsx. Lagi-lagi tidak perlu semikolon untuk mengakhiri sebuah sintak. Kemudian kita panggil dengan data frame. Data frame itu library yang ada dalam Pandas. Jadi pd.root excel, kemudian patch-nya yang mana. Nah, kita simpan. Jadi kita tulis saja data sama dengan pd read excel. Read excel, nama filenya apa, nama patch filenya benarnya, nama filenya apa. Nah, kita coba aja print data, hanya untuk tes datanya sudah masuk atau belum. Nah, dari sederhana seperti ini kita sudah bisa membaca data yang kita upload di Google Colabs. Jadi sudah berhasil patch ini, kita biarin seperti itu dan kita tahu proses by prosesnya. Nah, biar lebih bagus ya, saya kasih komentar di sini read dataset from Excel. Oke, kita siapkan new code aja, dan step by stepnya kita bisa lakukan testing ya. Oke, step selanjutnya adalah memisahkan yang disebut sebagai atribut dan yang disebut sebagai target atau kelas data. Jadi kita bisa memanfaatkan, kita bisa tulis nama variabelnya, standarnya adalah X dengan besar, yaitu kemudian data I itu adalah posisi locationnya keberapa. Jadi di sini berarti semua baris dan kolom -1. Artinya kolom terakhir tidak diperhitungkan. Ini semua baris, semua kolom dari awal sampai -1 atau yang terakhir. Kalau Y ini berarti target data, biasa kita sebut Y kecil ya. Itu sama perintahnya pakai data ilog, kemudian ininya tidak perlu .2, yang berarti hanya baris yang paling akhir, bukan baris, kolom yang paling akhir nanti yang kita gunakan. Oke, selanjutnya kita tes dulu sama kayak tadi. Kita print X nya, kemudian kita print data kelasnya.
kita running, kita bisa lakukan klik di sini atau enggak kita kontrol sama enter. Ini untuk datanya 1 sampai 5, kemudian di sini adalah target datanya. Jadi step di sini untuk merubah kegiatan di sini adalah untuk memisahkan fitur dengan target data. Nah, selebihnya nanti kalau sudah kita pisah-pisahkan, kemudian kegiatan kita selanjutnya adalah membuat split data. Jadi datanya kita split menjadi data training, data testing. Ingat materi sebelumnya kita membutuhkan data testing untuk dilakukan training. Saya tulis split data set. Split data set kita menggunakan library dari sklearn yang khusus untuk split data. Ini library ini digunakan untuk split data. Jadi split data trainingnya berapa, tesnya berapa. Standar kita bahkan extrain, kemudian kita lakukan xtest. Nah, ini sudah disediakan oleh Google Colabs, autocomplete-nya. Jadi Google Colabs sudah punya autocomplete. X di sini berarti parameter untuk atribut dari data. Kemudian yang Y, small y di sini digunakan untuk label datanya. Test size yang berarti berapa banyak data tes, berapa persen banyak data tesnya dari keseluruhan data. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Biasanya juga bukan data tes tapi data train, tergantung parameternya. Jadi kita bisa tahu lengkap ketika kita melihat dokumentasi dari sklearn-nya untuk split data. Nah, kita ganti 0,4 deh di sini. Random state di sini digunakan untuk random datanya. Jadi untuk diacak gitu. Kita bisa melakukan perintah yang sama untuk tes saja. Untuk extrain, test semuanya kita tampilin datanya. Jadi extrainnya ada 3. Nah, extrainnya 3, xtestnya 3, ytestnya tentu juga sama-sama 3. Nah, ini kita bisa ganti. Kalau ini kita ganti 0,2, seharusnya sekitaran 1. Benar, 1 data aja. Kita pakai ini aja. Kita coba 0,3 biar jadi 2. Oke, ini kita sudah punya 2 data tes dan selebihnya 4 data train. Masih belum ke model klasifikasi. Jadi masih hanya ini persiapan. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat klasifikasinya, model untuk klasifikasi. Saya per proses saya kasih ini ya, sel-sel baru, jadi biar gampang dites. Model KNN. Di model KNN, karena kita menggunakan kita menggunakan library. Jadi library dari sklearn yang sebelumnya saya tunjukkan di sini, sklearn Neighbor, import k-nearest classifier. Nah, kita cukup tinggal dipanggil di sini. KNN di sini adalah modelnya. Variabel ini adalah sebuah modelnya dari algoritma KNN. Jadi kalau teman-teman pingin yang manual from scratch, bisa dilihat di PowerPoint sebelumnya yang saya tunjukkan. Tapi kalau pingin yang cepat untuk hanya belajar biar tahu seperti apa hasilnya, kita bisa pakai ini. Jadi ini cocok kalau teman-teman bukan dari non IT. Jadi kalau teman-teman bukan dari informatika, belum punya basic coding, jadi ini sangat cocok untuk digunakan.
Jadi tinggal cukup hanya satu baris untuk hanya bikin modelnya aja. Oke. Kemudian fit di sini ini hanya bikin model, fit di sini untuk trennya. Jadi di sini kita butuh dua parameter, yaitu X-train sama Y-train. X-train sama Y-train. Nah, di sini pun tidak ada informasi apapun sebenarnya, karena di algoritma KNN ini algoritma akan jalan ketika ada data tes. Nah, kemudian untuk memprediksi kita perlu sebuah variabel yaitu ypred. Pred ini artinya prediction, kemudian KNN predict xtest. Xtest ini adalah data tes ya, data tes. Kita punya dua data tes tadi, jadi seharusnya nanti keluarnya akan ada dua. Y prediksi berarti Y prediksi yang dihasilkan dari model KNN. Kalau kita running, dua-dua ini apa artinya? Dua-dua berarti hasil prediksi dari model KNN yang diberikan. Nah, kalau kita membaca di sini Xtrain, Xtest, Ytrain sama Ytest, Ytestnya ada di bawah di sini. Ytestnya 0. Ytestnya adalah 1 sama 1. Maka prediksi ini kurang cocok. Bukan kurang cocok, tidak cocok. Tidak cocok, akan menghasilkan bukan error, akurasinya akan 0. Nah, kalau nanti hasilnya 1-1 maka akurasinya akan 100%. Nah, untuk menghitung akurasi, presisi, recall, one score itu digunakan adalah matriks. Itu disebut sebagai matriks pengukuran dari model ini. Kita juga sudah bisa memanfaatkan library dari sklearn. Kita di sini untuk matriks evaluasi. Untuk matriks evaluasi, nah sudah langsung ini dua parameter ya, ada Y-test sama Y-pred. Y-prediction dibandingkan sama Y-test, Y-prediction sama Y-pred. Jadi itulah cara kerjanya. Jadi kalau kita running nanti akan keluar, belum di print matrix evaluation. Oke, ini langsung diberikan. Oke, kita tes hasilnya. Seperti dugaan saya di awal ya, karena tidak ada hasil yang benar di labelnya, ya jadi seperti ini, jadi 0. Nah, mungkin kita bisa melakukan split data ulang. Kan tadi di random ya split datanya. Jadi kita ulang kegiatan yang tadi. Atau kita kurangi sedikit ya di sini. 0. Jadi kenapa saya save? Jadi hanya satu data set aja, satu data tes maksud saya. Nah, masih 2. Kenapa? Kita ganti. Kita hanya satu aja. Oke, satu data set. Kemudian kita running KNN modelnya, kita running matriks evaluasinya. Nah, ini karena satu data tes dan satu hasilnya juga benar satu, maka hasilnya 100%, semuanya 100% akhirnya. Karena tidak ada false positif, false negatif, semuanya true positif saja datanya. Nah, jadi KNN ini akan sangat punya sensitivitas tinggi terhadap data training. Jadi semakin banyak data training akan semakin bagus model kita. Jadi teman-teman bisa menambahkan sendiri untuk data tesnya. Nah, data tes kemarin kan tugasnya ada di Nearest Neighbor untuk naive Bayes untuk testingnya. Jadi itu bisa digunakan, tentu perlu penyesuaian. Jadi ketika naive Bayes classification itu data yang digunakan adalah data kategori. Sedangkan kalau teman-teman lihat di sini datanya dalam bentuk numerik. Jadi perlu dikodekan, perlu di-encode.
Jadi dari data yang kategori kita rubah nantinya menjadi angka 1, 0 ataupun angka berapapun tergantung inputnya. Oke, jadi itu saja untuk tutorial video kita di K-Nearest Network. Kita ketemu lagi di tutorial yang lain. Terima kasih, selamat sore.